Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, juga para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu mensubscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu cerita. Apakah manusia pilihan Satria Piningit perjanjian di alam roh? Di awal cerita yang terdahulu, kalau Abah kilas balik, tentu sudah Abah sebutkan bahwa sang sosok manusia pilihan ini mendapat dua cara untuk mendapatkan petunjuk. Satu, dengan cara beliau tertidur atau bermimpi, kemudian beliau dengan dalam keadaan terjaga. Di sini akan Abah coba untuk membuka tabir sang sosok manusia pilihan Satria Piningit, apapun sebutannya. Dengan tafakur Abah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya sang sosok manusia pilihan ini pada suatu ketika mendapatkan suatu petunjuk. Dalam mimpinya beliau ini berada di suatu tempat yang beliau tidak ketahui, dan di situ sudah menunggu seperti orang berpakaian ulama besar, dan sang sosok ini tidak mengenal siapa orang-orang tersebut. Tentu dalam mimpinya beliau ini dihadapkan kepada ulama tersebut untuk membuat satu perjanjian tertulis, dan beliau harus menandatangani suatu perjanjian tersebut. Tapi dalam mimpinya sang sosok manusia pilihan ini tidak mau menandatangani suatu perjanjian itu, sehingga beliau ini tak kala Abah melihat dengan mata batin, beliau ini dipaksa. Kemudian karena ada salah satu bagian anggota tubuhnya yang disakiti, maka beliau pun terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Disitulah secara roh, kalau Abah melihat dengan mata batin, sang sosok manusia pilihan ini sudah ada perjanjian, dan itu sudah sangat berlangsung lama yang beliau alami
Dan juga di sini Abah melihat dengan mata batin sang sosok ini pun dalam mimpinya banyak sekali yang beliau alami dengan berbagai macam kejadian. Sedangkan yang beliau alami yang terjaga, tentu beliau pun juga mengalami seperti di sini beliau mendengarkan gemerincing lonceng yang ditafsirkan seperti suara gemerincing lonceng, dan di situ ada suatu suara yang tidak terlihat wujud manusia. Dan kemudian karena beliau mendengar suara tapi tidak ada wujudnya, maka beliau pun ketakutan, menggigil, dan terasa badan atau tubuhnya mengalami demam yang tinggi, sehingga beliau mengeluarkan keringat karena mungkin sang sosok ini ketakutan. Padahal pada waktu itu Abah melihat dengan mata batin dalam cuaca yang sangat dingin, tapi tak kala beliau mengalami suatu peristiwa seperti itu, maka beliau mengalami satu demam yang tinggi dan rasa ketakutan. Ini yang Abah dapatkan dalam tafakur Abah. Mungkin saudara Abah di channel Abah bisa memberi satu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.